Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzii yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wallazina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam surat Al-Furqan ayat ke-63 Allah berfirman, adapun ibadur rahman, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang yang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Yang pertama, mereka yang disebut ibadur rahman adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh kerendahan hati. Rendah hati atau tidak sombong adalah akhlak yang melekat pada Rasulullah SAW. Teladan kita Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang terkenal santun. Bersama sahabat-sahabatnya tidak ingin terlihat berbeda. Makan dengan makanan yang sama, berpakaian sama seperti teman-temannya. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW sangat merasakan kesantunan yang ada pada akhlak Rasulullah SAW. Kesantunannya pula lah yang kemudian diakui, bahkan bersaksi orang-orang yang menjadi pelayan beliau. Kita manusia biasa tidak punya modal apa-apa untuk bersikap sombong. Seorang dokter bisa sakit dan sakitnya tidak bisa disembuhkan. Seorang dokter baru selesai pendidikan ortopedi, kemudian terkena kanker tulang. Mendapat perawatan sampai pada saat itu harus dirawat di Singapura, ujungnya meninggal. Seorang dokter ahli kedokteran nuklir juga mengalami sakit, masih muda, sedang menjabat, tapi dengan jabatan dan keahliannya pun Pak dokter tidak bisa menolong dirinya sendiri dan meninggal. Seorang dokter, istrinya sakit, berbulan-bulan sakit, tidak terdiagnosa, tidak sempat diketahui apa sakitnya. Tindakan-tindakan medis yang dilakukan hanyalah upaya agar menolong, tidak terlalu kesakitan. Berbulan-bulan istri Pak dokter dalam keadaan sakit sampai akhirnya meninggal. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, kita tidak punya modal untuk sombong. Apa yang ada pada kita semuanya adalah pemberian dari Allah. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang kita pikir kita miliki hanyalah titipan dan bisa diambil oleh pemiliknya kapan saja.
Kita menyaksikan orang kaya raya usia muda meninggal. Dan dia meninggalkan harta benda yang dia pikir itu adalah miliknya. Khatib menyaksikan bagaimana seorang anak meninggal lebih dulu daripada orang tuanya. Jadi syarat pertama untuk menjadi hamba yang disayang oleh Yang Maha Rahman adalah berjalan di muka bumi dengan santun. Yang kedua ada kalimat wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang bodoh, jahil menyapa dengan kata-kata yang menghina, mereka tidak meladeninya. Jangan berdebat dengan orang bodoh. Jangan berdebat dengan orang yang tidak berilmu. Tinggalkan saja, ucapkan salam. Hanya menghabiskan waktu dan mungkin memperkeruh hati. Ada pengertian lain yang sangat menarik dari kalimat wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sebagian ahli tafsir meluaskan dengan pengertian memandang orang berdosa dengan pandangan penuh kasih. Bagaimana mungkin kita memandang orang berdosa dengan pandangan penuh kasih? Harus dilihat dalam perspektif bahwa orang yang berdosa barangkali ada di ujung atau di dekat taubat. Orang yang berdosa itu berpotensi sedang ada di dekat pintu taubat. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah itu mendahulukan kasihnya ketimbang kemampuannya menghukum. Maka kita menyaksikan atau bahkan merasakan sendiri. Kita melakukan dosa berulang-ulang tapi Allah tak kunjung menurunkan azab. Kita berdosa banyak. Tapi Allah tidak menghukum kita. Pekerjaan kita masih lancar, bisnis masih berjalan, segala hal yang diinginkan mungkin terwujud, dan kita masih melakukan dosa. Sampai pada satu titik Allah memberikan peringatan dan kemudian kita atau yang sedang berdosa taubat. Dan kalau pendosa sudah taubat, posisinya berubah. Dari musuh Allah menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maka kalimat wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, sebagian ahli tafsir menafsirkan pandanglah orang berdosa dengan pandangan penuh kasih sayang. Kalau berjumpa orang yang berdosa, satu didoakan semoga dia segera bisa keluar dari dosanya. Jangan dijauhi, apalagi dia keluarga kita, teman kita, dekati. Ingatkan bahwa yang dilakukannya adalah dosa. Dan ketika mengingatkan ada kaidah ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak, seru manusia ke jalan Tuhan dengan hikmah dan pendekatan-pendekatan terbaik. Datang ke tempat khatib seorang laki-laki yang sudah berumur dan berkata bahwa hari Jumat ini adalah Jumat pertama dia melaksanakan sholat Jumat kembali. Sesudah sekian puluh tahun dia tidak melaksanakan sholat Jumat dan setelah sekian puluh tahun tidak melaksanakan sholat wajib. Khatib bertanya, apa gerangan yang membuat Bapak kembali melaksanakan sholat? Beliau menjawab, putri saya didekati oleh seorang laki-laki non-muslim. Tentu saja saya tidak setuju karena menurut saya pernikahan beda agama adalah tidak sah. Lantas apa yang Bapak lakukan? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa tidak dikatakan saja kepada anak Bapak, kepada putri Bapak, bahwa Bapak tidak mau punya menantu kecuali dia seorang muslim? Laki-laki itu menjawab, lidah saya keluh. Saya khawatir putri saya nanti membalik dengan pertanyaan. Muslim seperti apa yang Bapak maksudkan? Apakah muslim seperti Bapak yang tidak pernah sholat? Lidah saya keluh untuk mengatakan bahwa saya tidak mau punya menantu bukan Islam. Karenanya katanya, karena bagaimanapun saya harus menyampaikan kepada putri saya, maka mulai pekan kemarin saya sudah mulai sholat Jumat dan sesudah itu saya kembali melaksanakan sholat wajib agar lidah saya tidak lagi keluh untuk berkata pada putri saya bahwa saya hanya mau menerima calon suamimu kalau dia sudah masuk Islam. Bagaimana caranya Allah menarik seorang pendosa menjadi orang yang taubat? Seringkali menjadi sesuatu yang
seperti rahasia. Orang ini sudah tidak sholat berpuluh tahun. Layaknya dia mendapat azab karena meninggalkan sholat itu sama lebih besar dosanya daripada 1000 kali berzina. Harusnya yang tidak sholat itu mendapat azab dari Allah. Dan Allah itu sangat mungkin, sangat mampu menurunkan azabnya. Tapi lihatlah bagaimana Allah membiarkannya dalam pengembaraan. Lantas Allah hadirkan seorang calon menantu yang non-muslim. Dan kemudian laki-laki ini merasa dia tidak bisa bicara kecuali dia harus sudah melaksanakan sholat. Wa ibadur rahmanul ladzi yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di ayat berikutnya Allah kemudian berfirman, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Dalam tafsir-tafsir atau terjemahan disebutkan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan sujud dan berdiri. Sepanjang malam melaksanakan sholat. Satu penafsiran. Penafsiran lain dengan lebih luas dielaborasi. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang yang semata-mata karena Allah sujud dan berdirinya. Diperluas lagi, semata-mata karena Allah ibadahnya. Diperluas lagi, semata-mata karena Allah amal-amal solehnya. Betul, fadilah amal itu hadis-hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Ketika kita mendapat musibah dalam kesulitan, kita bersedekah. Dan berharap sedekah itu kemudian membukakan jalan keluar. Sangat bisa dipertanggungjawabkan. Atau kemudian ada orang yang rajin bersedekah dengan berharap bahwa apa yang dikeluarkan insya Allah akan dikembalikan oleh Allah. Bagaikan sebutir biji jadi 7 tangkai dan setiap tangkai 100 butir. Namun kalau melihat dari bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi itu berinfak itu dalam lapang dan sempit. Allazina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i. Bukan berinfak, bersedekah dalam waktu tertentu di mana kita mengharapkan fadilah dari infak dan sedekah itu. Bukan tidak boleh, tapi kita sedang berbicara tentang ibadur rahman. Satu personality, kepribadian muslim yang nilainya sangat tinggi. Ibad itu hamba yang baik, yang kalaupun sudah tobat, yang kalaupun berdosa dia sudah tobat. Kalau abid, hamba yang belum tobat. Ibadur Rahman tuntutannya jadi sangat tinggi. Bukan saja dia berinfak, bersedekah dikala susah atau memerlukan fadilah dari sedekahnya. Tapi dia sudah berinfak seperti mana ciri orang-orang yang takwa, berinfak dalam lapang dan sempit. Dan para sahabat Nabi mencontohkan itu. Satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mewakafkan kebunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan oleh Rasulullah, "Kenapa?" Kata Umar, hampir saja tadi terlambat sholat asar berjamaah karena begitu asyik dengan kebun kurma yang subur. Saya wakafkan ya Rasulullah. Umar tidak diberitakan mewakafkan kebun untuk menanti ribuan kali lipat ganti dari kebun yang diwakafkan. Sekali lagi kita sedang berbicara tentang ibadur rahman. Bahwa janji Allah setiap yang dikeluarkan insya Allah akan mendapat kembalian insya Allah. Tapi janji yang paling besar adalah bahwa apa yang kita infakkan, kita sedekahkan, itu akan menjadi teman kita di alam barzah. Akan menjadi pembela kita di yaumil hisab. Dan untuk infak dan sedekah, perhatikan orang-orang yang terdekat. Pertama, kekerabatan, keluarga. Jangan sampai kita menjadi donatur lembaga-lembaga zakat tingkat nasional, tapi anak uak kita, anak bibi kita di lembur tidak diperhatikan. Yang kedua, tetangga-tetangga dekat kita. Jangan sampai kita dikenal sebagai ahli sedekah di lembaga-lembaga yang terkenal, tapi tetangga kita tidak bisa tidur karena kelaparan. Kata Nabi, tidak beriman kalian kalau kalian tahu ada tetanggamu yang kelaparan dan kemudian sampai mereka tidak bisa tidur, tapi kamu abai kepada mereka dan kamu tidur nyenyak dalam keadaan kenyang, sementara tetanggamu yang kamu tahu kelaparan tidak bisa tidur, kalian tidak beriman, kata Nabi. Maka berinfak, bersedekah, beribadah li rabbihim sujada wa qiyama menjadi ciri yang ketiga bagi orang yang berharap sampai pada tahap menjadi ibadur rahman. Hamba yang baik, yang kalaupun sudah berdosa sudah tobat
dan ada dalam limpahan kasih sayang Allah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Hadirin rahimakumullah, hari-hari ini kita sedang mendengarkan, menyaksikan melalui media bagaimana seorang pemimpin Palestina bernama Ismail Haniyeh atau Ismail Haniyah syahid di satu tempat di Teheran. Satu berita mengatakan terkena rudal pintar, satu lagi mengatakan karena bom bunuh diri atau bom yang sudah ditanam di tempat itu. Tapi apapun penyebabnya, Ismail Haniyeh syahid, insya Allah menyusul sekitar 60 orang kerabatnya, putranya, cucunya bahkan sudah terlebih dahulu dibunuh oleh orang-orang yang biadab. Bagi kita bangsa Indonesia, terbunuhnya para pahlawan bukan hal yang aneh. Kita menyaksikan bagaimana pahlawan-pahlawan kita syahid, bagaimana pahlawan-pahlawan kita dibunuh, bagaimana pada peristiwa 7 pahlawan revolusi beberapa tentara dimasukkan ke dalam lubang buaya. Kita mengenal tokoh seperti Otto Iskandar-Dinata yang menjadi nama-nama jalan di banyak kota. Beliau sampai hari ini tentu saja tidak ditemukan jasadnya, diculik oleh orang-orang yang jahat dan tidak ditemukan jasadnya sampai kemudian dibuatlah semacam petilasan atau makam di daerah Lembang. Tapi jasad Otto Iskandar-Dinata, seorang pahlawan nasional, tidak ditemukan sampai waktu yang lama. Kita mengenal Kiai Haji Jainal Mustafa di Tasikmalaya yang bukan hanya seorang tapi bersama ustadz-ustadznya yang lain, bersama santri-santrinya syahid bersimbah darah melawan penjajah Jepang. Jadi bagi kita adalah hal yang biasa bahwa orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan negaranya menghadapi risiko yang sangat besar, termasuk dibunuh oleh musuh. Kita hanya bisa mendoakan semoga saudara kita Ismail Haniyeh mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosanya, mendapatkan kubur yang penuh dengan kebahagiaan dan kelak ditempatkan dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdash syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami agar kami senantiasa ingat kepadamu, ingat akan kebesaranmu, ingat akan kasih sayangmu, ingat akan luasnya pemberianmu kepada kami. Ya Allah, tolonglah kami agar kami menjadi hamba yang pandai bersyukur, sehingga kami bisa merasakan kebahagiaan, merasakan begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, tolonglah kami agar kami mampu menjadi hamba yang dalam beribadah dengan sebaik-baik penghambaan, beribadah semata-mata mengharap ridho dan kasih sayang dari-Mu, beramal soleh semata-mata mengharapkan ridho dan kasih sayang dari-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, sayangilah kedua orang tua kami. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dan sayangilah anak-anak kami, pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, turunkanlah pertolongan-Mu kepada anak-anak di Palestina. Turunkan pertolongan-Mu kepada kaum wanita di Palestina. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, gerakanlah saudara-saudara kami yang berdekatan jaraknya dengan Palestina dan memiliki kemampuan militer dan ekonomi untuk membela saudara-saudaranya secara langsung. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, setidak-tidaknya jangan hilangkan dalam hati kami doa kami untuk saudara-saudara kami di Palestina yang negeri terjajah oleh negara Israel yang terkutuk. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, setidak-tidaknya jangan sampai hilang dari hati kami doa kami untuk anak-anak yang wafat di Palestina. Doa kami untuk wanita-wanita yang wafat di Palestina. Doa kami untuk para syuhada di Palestina. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah negeri kami negeri yang Kau berkahi, ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang Kau berkahi. Lahirkanlah negeri ini pemimpin-pemimpin yang soleh. Lahirkan dan negeri ini rakyat yang soleh. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, jauhkan kami dari kemaksiatan, jauhkan kami dari kejahatan. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim,
Jadikanlah kami orang-orang yang Kau sayangi, orang-orang yang muliakan dengan akhlakul karimah, orang-orang yang Kau jaga dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Bila di depan ada yang masih kosong, dipenuhi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq latadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni zalika fathan qariba. Huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muhammadur Rasulullah
Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآجره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.